Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem antrian. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya Enos Kristian Maulata Lembanua, kedua Asun Ardiansa, ketiga Arif Rahman, keempat Doli Nadia, dan kelima Hafiz Ardoyo. Di sini kami berasal dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Medan. Di sini adalah dosen pengampunya yaitu Pak Mansur, dan langsung saja kepada materinya. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode antrian. Metode antrian adalah teknik sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur permintaan atau tugas dalam urutan yang ditentukan, terutama bermanfaat dalam komputasi, operasi bisnis, dan layanan langganan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian akan dijelaskan oleh Aswin Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari teori antrian. Komponen utama dalam teori antrian meliputi kedatangan pelanggan atau kendaraan, proses layanan, jumlah pelayan atau jalur, kapasitas antrian, dan disiplin antrian. Dalam konteks lampu lalu lintas, pelanggan adalah kendaraan yang datang, layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk kendaraan melewati persimpangan, pelayan adalah jalur lalu lintas, kapasitas adalah jumlah kendaraan yang dapat ditampung dalam antrian, dan disiplin antrian adalah aturan yang mengatur urutan pelayanan kendaraan. Kemudian ada notasi kendal dan model antrian dasar. Dalam teori antrian, kita menggunakan notasi kendal yang dinyatakan sebagai A, B, C. A menunjukkan distribusi kedatangan, B menunjukkan distribusi waktu layanan, dan C menunjukkan jumlah pelayan. Beberapa model dasar yang sering digunakan adalah MM1, MMC, MD1, dan MG1, di mana M menunjukkan proses quotient untuk kedatangan dan eksponensial untuk layanan, D menunjukkan deterministik, dan G menunjukkan distribusi umum. Kemudian ada disiplin antrian. Disiplin antrian yang umum digunakan termasuk first in first out atau FIFO, di mana kendaraan yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Kemudian ada last in first out atau LIFO, di mana kendaraan yang datang terakhir dilayani lebih dulu. Kemudian ada priority service, di mana kendaraan dengan prioritas lebih tinggi dilayani lebih dulu. Terakhir ada random or of service atau ROS, di mana kendaraan dilayani secara acak. Presentasi dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh Arif Rahman. Pada Arif Rahman, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode priority service. Metode priority service dalam pemodelan umumnya mengacu pada strategi pengaturan antrian, di mana permintaan atau tugas tertentu diberi prioritas lebih tinggi untuk diproses lebih dulu daripada yang lain. Adapun beberapa metode yang umum digunakan dalam pemodelan priority service, yaitu ada first come, first serve, metode yang memproses permintaan berdasarkan urutan kedatangannya, ada shortest job next. Metode ini memberikan prioritas pada tugas dengan waktu penyelesaian tersingkat. Lalu ada priority scheduling. Permintaan diberi tingkat prioritas dan yang memiliki prioritas lebih tinggi diproses lebih dulu. Preemptive scheduling, permintaan dengan prioritas lebih tinggi dapat memotong atau menghentikan sementara permintaan yang sedang diproses untuk memberi jalan. Lalu ada non-preemptive scheduling. Permintaan yang sedang diproses akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai permintaan dengan prioritas lebih tinggi yang mungkin datang di tengah jalan. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari sistem yang sedang dimodelkan, seperti efisiensi waktu, menggunakan penggunaan sumber daya, atau kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Duli Nadia. Ya, di sini kami menggunakan data lalu lintas yang kami olah sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil seperti yang dapat kita lihat pada grafik-grafik di bawah ini. Adapun hasil dari grafik ini adalah jumlah kendaraan di tanggal 30 itu lebih banyak dibanding tanggal-tanggal yang lain, dan total volume kendaraan itu sampai angka 7.000 lebih, dan kendaraan-kendaraan yang melintasi jalanan tersebut ada dua kelas, yaitu truk dan mobil pribadi, di mana mobil pribadi lebih banyak melintasi jalanan tersebut dengan angka 8.000 lebih.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, saya akan melanjutkan tentang grafik yang pada saat ini. Ada grafik dengan nama tall point di sini. Bisa dilihat bahwa ada 3 titik, yaitu west, SJY, dan east. Di mana di dalam grafik ini bisa kita lihat bahwa west sedikit lebih banyak ketimbang dari east. Sedangkan yang paling rendahnya adalah tall point dengan nama SJY. Kemudian kita ke grafik gantry direction. Ada 3 titik juga, yaitu W, N, dan E. Di mana kita bisa lihat di sini W lebih dominan, lebih banyak daripada E. Meskipun hanya tipis unggulnya, yaitu dengan jumlah lebih dari 5.000. Dan yang paling rendah adalah N. Kemudian kita ke gantry location. Di sini bisa kita lihat bahwa nama mainline westbound lebih banyak dengan jumlah yang lebih dari 5.000 ketimbang dari mainline eastbound. Dan yang paling rendah adalah Sir John Young. Kemudian kita ke grafik selanjutnya. Di sini ada dead versus total value. Nah, maksudnya ini, jadi setiap tanggal 1 sampai 30 memiliki jumlah volume masing-masing yang berbeda. Bisa dilihat di sini pada tanggal 24 volume lebih banyak ketimbang dari tanggal-tanggal yang lain. Dan bisa kita lihat di sini pada tanggal 26 volume itu kecil jumlahnya. Kemudian kita selanjutnya ke date total volume ini. Ini sama seperti sebelumnya, hanya saja perbedaan grafik saja. Namun di sini dijelaskan bahwa ini untuk kelas mobil dan truk. Jadi bisa dilihat di dalam grafik ini bahwa mobil lebih dominan, lebih banyak daripada jenis kendaraan truk. Dan jumlah kendaraan mobil yang paling banyak terjadi pada tanggal 20, di mana angkanya melebihi dari 400. Sedangkan untuk truk, jumlah yang paling banyak adalah tanggal 24 juga. Kemudian yang paling rendah untuk jenis mobil adalah tanggal 26. Dan untuk truk juga sama, tanggal 26 juga. Kemudian kita bisa lihat di sini ada untuk jenis toll point-nya. Bisa kita lihat sebentar. Dari ketiga nama, East, SJ, dan West tadi, bisa dilihat pada tol nama East terjadi pada tanggal 21 lebih banyak ketimbang tanggal-tanggal yang lain. Dan untuk tol point SJY terjadi pada tanggal 25. Jumlah kendaraannya banyak yang melintasi pada tol situ. Nah, untuk West ada pada tanggal 24. Dan sedangkan untuk yang paling kecilnya, untuk East tadi yang berwarna hijau stabilo, terendahnya ada pada tanggal 14. Kemudian di SJY dengan tol nama SJY, titik terendahnya ada banyak. Ada tanggal 10, 20, dan 24, 30, dan 29. Dan sedangkan di West yang rendahnya juga ada di tanggal 9. Baik, selanjutnya ini ada gantry direction. Sama seperti sebelumnya, tidak terlalu jauh beda. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.